Ada nggak yang pernah ngerasa di hidup ini kok kayaknya gagal mulu pas coba perjuangin apa yang pengen didapat? Kalau sales satu ini sih sering banget ditolak berkali-kali. Umurnya udah hampir 50 tahun. Dan mimpi suksesnya pas muda kerasa mustahil bisa dicapai di umurnya sekarang. Tapi suatu hari, dia nemuin restoran kecil di pinggir kota. Restoran sederhana, yang dalam beberapa tahun aja bakal menjadi kerajaan makanan cepat saji terbesar di seluruh dunia. Namun di balik kesuksesan itu ada harga mahal, pengkhianatan, dan ambisi yang gak mengenal batas. Inilah kisah nyata tentang Ray Kroc yang mendirikan restoran McDonald dalam film The Founder. Di tahun 1954 ada om-om sales yang umurnya udah lumayan tuir, hidup sembrono tapi masih harus kerja di lapangan. Namanya Ray Kroc, diperanin sama Michael Keaton. Tapi kita panggil aja Om Ray. Om Ray kerja sebagai sales di perusahaan yang ngejual mesin susu kocok. Namanya juga sales, jadi Om Ray muter-muter mulu dah tuh dari satu restoran ke restoran lain buat nawarin mesin susu kocok yang dia jual. Tapi seringnya sih jualan Om Ray kagak laku mulu. Nggak peduli mau ditolak berapa kali pun, Om Ray tetap harus ngebawa-bawa mesin susu kocok yang berat itu sampai laku kejual. Suatu hari di siang bolong, Om Ray dikasih tahu sama sekretaris kantor kalau Om Ray dapat 6 pesanan mesin susu kocok dari salah satu restoran di luar kota. Dia awalnya shock, tapi kayak skeptis gitu. Emang ada restoran yang mau beli mesin susu kocok sebanyak itu sekaligus? Pas dia telepon si pemilik restoran, ternyata malah mereka pengen beli 8 mesin susu kocok. Dan restoran mereka itu namanya McDonald. To anyone in particular? Just the store is fine. McDonald's. Okay? Thanks a lot. Om Ray langsung buka peta buat tahu jalan menuju lokasi. Ternyata jauh banget dong. Tapi tetap aja dia gasken demi restoran yang ngeborong mesin susu kocoknya. Pas sampai di lokasi, Om Ray shock ngeliat restoran McDonald antriannya panjang banget. Nama lengkap restoran itu McDonald's Hamburgers. Om Ray nggak langsung pengen ketemu si pemilik restoran, tapi dia mau coba beli dan nyobain menu McDonald dulu. Pas dia ikut antri, itu antriannya cepet banget. Pas dia pesan pun makanannya langsung jadi. Om Ray sampai kebingungan tuh, kok ada restoran secepat dan sebagus itu pelayanannya. Pas lagi nikmatin burgernya, tiba-tiba ada om-om lain yang tinggi gede gitu badannya. Dia basa-basi nanyain makanannya enak apa kagak. Ternyata orang itu salah satu pemilik restoran. Namanya McDonald. Diperanin sama John Carroll Lynch, tapi kita panggil aja Om Mac. Pas nyadar itu pemilik restoran, langsung tuh Om Ray ngenalin dirinya. Abis kenalan, Om Ray juga diajak buat lihat-lihat sekeliling restoran McDonald biar tahu cara kerja restoran itu kayak gimana dari awal pembuatan sampai burgernya dikemas dan dibungkus. Om Ray kagum banget tuh sama restoran McDonald. Saat itu juga Om Ray dikenalin sama adanya Om Mac yang juga pemilik restoran. Namanya Dick McDonald, diperanin sama Nick Overman, tapi kita panggil aja Om Dick. Si Om Dick kelihatan sibuk banget tuh. Tapi tiba-tiba saking kagumnya sama McDonald, Om Ray sampai ngajakin Om Mac sama Om Dick buat makan malam tuh. Dia pengen tahu lebih dalam tentang McDonald. What for? This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry, and I've seen it all. Malamnya, Om Ray beneran makan bareng dong sama Om Mac dan Om Dick. Om Dick cerita panjang lebar soal perintisan karirnya dari cuma karyawan biasa yang kerja sama orang lain, sempat ngalamin bangkrut, dan akhirnya punya modal bersama buat buka bisnis McDonald yang awalnya masih sepi. Tapi lama-kelamaan untungnya banyak banget karena rame pelanggan yang antri. Abis denger cerita panjang lebar tentang McDonald, Om Ray malah gak bisa tidur di kamarnya dan kepikiran sesuatu di otaknya. Besok paginya, Om Ray nangkring di depan restoran McDonald, nungguin Om Mac sama Om Dick dateng tuh dia. Om Mac, Om Dick baru turun dari mobil. Si Om Ray udah langsung ngegas ngomong apa yang dia pengen tuh. Big pardon? Franchise. Franchise the damn thing. It's too damn good for just one location. There should be McDonald's everywhere. Om Ray pengen McDonald jadi franchise alias waralaba biar seluruh dunia bisa tahu ada restoran seenak dan secepat itu pelayanannya. Tapi Om Dick bilang kalau dia sebenarnya udah pernah bangun cabang di 3 lokasi lainnya yang masih berdekatan.
Tapi yang kejadian malah kualitas makanannya berkurang, sampai bikin nama baik hampir tercemar. Jadi, Om Dik sama Om Mac nggak berencana bikin franchise di lokasi yang jauh, apalagi seluruh dunia, karena takut masalah yang sama terulang lagi. Mereka sekarang mikirnya lebih baik cuma punya satu restoran tapi kualitasnya terjamin. Om Ray udah coba ngeyakinin mereka kalau McDonald itu punya potensi besar, tapi mereka malah masih batu dan belum tergerak pikiran sama hatinya. Pas balik ke rumah, Om Ray langsung ngomong ke istrinya kalau dia habis nemu restoran sebagus McDonald dan pengen jadi bagian dari restoran itu. Tapi respon istrinya malah kayak nggak ngedukung gitu. Dia ngerasa Om Ray terlalu sibuk ngejar ambisi dan cari duit sampai nggak punya quality time sama istrinya. Gara-gara itu jadi ribut kecil gitu dah mereka berdua. Besoknya, Om Ray tetap kerja kayak biasa jadi sales yang jualan mesin susu kocok. Dan kayak biasa juga, penolakan selalu terjadi. Sampai-sampai Om Ray ngerasa kesel sendiri tuh, jualannya susah amat buat laku. Tapi dari situ, dia jadi kepikiran ide lagi di otaknya. Gak pakai kelamaan mikir, Om Ray langsung berangkat lagi ke restoran McDonald. Dia manas-manasin Om Dik sama Om Mac. Kalau nggak mau bikin franchise demi diri sendiri, ya udah lakuin aja demi negara, demi Amerika. Dan langsung aja mereka bertiga diskusi lagi soal rencana bikin McDonald jadi franchise. Om Ray tertarik sama logo lengkungan warna emas yang ada di restoran McDonald. Dia ngerasa itu menarik dan filosofis banget. Tapi tiba-tiba Om Mac minta Om Ray buat keluar dulu dan dia pengen diskusi berdua sama Om Dik. Om Mac bilang kalau Om Dik kan emang sebenarnya punya mimpi pengen McDonald ada di seluruh negeri. Tapi dia nggak mau ngerepotin Om Mac yang berbeda visi. Tapi setelah diskusi berdua, Om Mac sama Om Dik mutusin buat bikin perjanjian kontrak dulu sama Om Ray. We'll make it. Draw the contract. Clear as day, black and white. Besoknya Om Ray ngebaca kontrak yang dikasih sama Om Mac dan Om Dik. Dia baca dengan cermat dan ngebolak-balik halamannya. Dan gak pakai lama, Om Ray langsung tanda tanganin kontrak itu. Mereka siap bekerja sama. Hari itu juga, Om Ray langsung nemuin orang-orang besar sekaligus orkai dan nawarin mereka buat jadi investor. Tapi kebanyakan orang yang Om Ray temuin gak mau jadi investor karena udah kenal Om Ray sebagai sales yang jualannya kagak laku. Sedih banget kan? Gara-gara susah dapet investor, Om Ray sampai rela buat menggadaikan rumahnya tuh ke bank biar bisa punya banyak modal dan bikin cabang baru di lokasi lain. Pas lagi proses bikin cabang baru, Om Ray juga sampai turun ke lapangan tuh. Dia mantau segala proses kerja arsitek dan kuli bangunannya. Gak cuma itu, Om Ray juga sampai bantu-bantu bersihin restoran pas udah tutup. Om Ray kelihatan mau kerja keras banget. Tapi pas di rumah, istrinya cembetut mulu tuh karena Om Ray makin gak punya waktu berduaan sama sang istri. Besok malamnya Om Ray coba luangin waktu buat sang istri biar bisa dinner bareng teman-temannya juga. Tapi selama di meja makan itu, Om Ray kelihatan gak begitu menikmati. Soalnya obrolan di meja makan itu terlalu monoton dan basa-basi buat Om Ray. Malahan pas Om Ray ngomongin soal restoran McDonald, diketawain dong sama teman-temannya karena Om Ray dikenal selalu gagal. Tapi pas istrinya minta teman-teman buat dengerin dulu, akhirnya mereka mau dengerin bisnis restoran McDonald dari mulut Om Ray. First one's already up and running. Come over and take a look. Might make you boys a few dollars. Dan gara-gara itu pas ketemuan lagi, Om Ray jadi ngomongin bisnis McDonald terus sama teman-temannya. Sampai-sampai beberapa temennya itu resmi jadi investor buat McDonald. Keren amat emang Om Ray ini. Pas semuanya lagi berjalan sesuai rencana, Om Dik malah ngerasa opening cabang baru terlalu cepat. Dia takut kualitas makanannya jadi nggak sesuai standar karena buru-buru. Dan bener aja dong, beberapa hari kemudian Om Ray ngeliat burger di salah satu cabang McDonald kelihatan jelek banget dan gak sesuai standar. Langsung tuh Om Ray ngomel ke teman-teman investornya yang dikasih tugas buat manage restoran. What the hell do you know about quality? I was by your restaurant today, too. Yeah, what about? What about it? You got corned cob, you got fried chicken. People love fried chicken. Do they? Om Ray jadi nggak suka banget sama teman-teman investornya itu. Malamnya, Om Ray bilang ke istrinya kalau dia cancel kontrak sama teman-teman investornya. Om Ray sampai ngatain teman-teman investornya itu cuma orang kaya yang pemalas doang. Nggak lama setelah itu, Om Ray nyari investor lain yang bener-bener mau kerja keras. Dia mulai nemu tuh satu orang yang cocok. Pas dikasih tanggung jawab buat mengelola restoran, orang itu bisa dibilang amanah dan kerja dengan bagus. Setelah itu, investor lain yang punya kerja bagus juga berdatangan dan cocok buat diajak kerja sama. Hari-hari selanjutnya, Om Ray nggak cuma datengin orang-orang tertentu aja, dia juga promosiin McDonald ke gereja, ke tempat seminar, ke tempat perkumpulan orang-orang deh pokoknya. Sampai akhirnya Om Ray bisa dapat investor baru dan buka cabang-cabang baru lainnya.
Beberapa bulan kemudian, Om Ray coba buat ke negara bagian Amerika yang berbeda dan jauh untuk bertemu calon investor yang mau kerjasama bangun McDonald. Om Ray ngobrol panjang lebar ke calon-calon investor itu tentang McDonald yang mau memperluas bisnisnya sampai ke seluruh Amerika. Dan di antara calon investor itu merasa tertarik buat kerjasama dengan Om Ray. Tapi suatu hari, Om Ray tiba-tiba baru sadar kalau dia sekarang hampir kehabisan modal bisnis karena sisa uang yang sekarat. Gara-gara laporan itu, Om Ray langsung hubungin Om Dick buat negosiasi. 1.4 doesn't even cover my monthly nut, let alone try expansion. Ray, those are the terms. It's not good enough. Sampai-sampai Om Ray cekcok berat tuh sama Om Dick. Bukan cuma cekcok biasa, mereka sampai saling ngatain satu sama lain. Abis itu Om Dick langsung murka, dia jadi gak suka sama Om Ray. Om Dick sampai cekcok juga tuh sama Om Mac kalau masalah ini semua gara-gara Om Ray. Lagi pusing-pusingnya sama urusan McDonald, Om Ray tiba-tiba ketahuan nih sama istrinya kalau dia menggadaikan rumah demi ngembangin bisnis McDonald. Soalnya si istri didatengin dan dikasih peringatan sama orang bank. Gak lama dari itu, Om Ray langsung datang ke bank karena emosi tiba-tiba rumahnya didatengin. Tapi orang bank terpaksa ngelakuin itu karena Om Ray udah nunggak 3 bulan bayar utangnya. Beberapa hari kemudian, Om Ray dapat peringatan lagi dari orang bank buat bayar tunggakan utang. Om Ray datengin lagi lah orang bank itu. Dia minta keringanan dan janji bakal bayar kalau udah dapat banyak untung dari McDonald. Pas lagi kesusahan gitu, tiba-tiba Om Ray disamperin sama orang random dari dalam gedung bank itu. Orang random itu ngaku kalau dia kagum sama cara Om Ray ngembangin bisnis McDonald. Jadinya dia menawarkan bantuan buat mengelola keuangan. Bukan cuma itu, orang random juga ngajak Om Ray buat ketemuan sama investor lain di luar daerah. Om Ray ngerasa lebih bagus hasil kerjanya sejak ketemu orang random itu. Tapi gegara terlalu asik sama orang random, jadi ada miskom nih antara Om Ray sama Om Dick dan Om Mac. Mereka miskom soal hak dan kewenangan siapa yang mengatur apa. Your authority stops at the door and at the floor. Alright? Tapi Om Dick sama Om Mac belum bisa berdebat panjang. Sampai tiba-tiba di suatu hari, Om Dick baru tahu kalau Om Ray ngeganti bahan susu kocok jadi cuma pakai susu bubuk instan. Om Dick emosi karena hal itu bakal ngurangin kualitasnya. Apalagi nggak ngomong-ngomong dulu ke Om Dick sama Om Mac. Tapi Om Ray tetap batuk tuh kalau dia juga berhak ngatur soal bahan minuman susu. You have no right. You are to stop this instant. Is that clear? Nah. What the hell's that mean now? You will abide by the terms of your deal. Karena udah muak cekcok sama Om Ray yang kepala batu, Om Dick sampai nutup dan gebrak teleponnya saking udah kesel banget. Di tengah-tengah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Om Ray minta cerai dari istrinya karena muak selalu nuntut waktu berduaan melulu. Om Ray ngerasa istrinya nggak ngedukung dirinya dalam mengembangkan bisnis McDonald. Lama-kelamaan, Om Ray makin sengak dan semena-mena. Dia sampai bikin perusahaan sendiri yang bawa-bawa nama McDonald. Om Dick sama Om Mac jadi marah banget tuh. Mereka pengen Om Ray keluar dan putus kontrak sama McDonald. We'll sue you whatever it takes. And you probably win. But you can't afford to sue it. And bury you in court costs alone. Sampai-sampai Om Mac pingsan gara-gara nggak kuat cekcok sama Om Ray. Beberapa hari kemudian, Om Dick sama Om Mac coba menjernihkan pikiran dan mau diskusin ulang perjanjian mereka sama Om Ray. Mereka coba runding lagi mau kayak gimana perjanjian dan kesepakatannya biar sama-sama enak. Come on, work on that. Exactly. Let's make a deal. Dan akhirnya mereka bertiga udah sepakat dengan perjanjian yang baru di atas hitam putih. Om Ray membeli nama McDonald dari Om Dick dan Om Mac dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Namun Om Dick sama Om Mac masih punya hak atas beberapa gerai yang pernah mereka bangun. Beberapa waktu setelah itu, Om Ray makin sukses ngebangun McDonald di banyak daerah di Amerika. Kisah The Founder mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu bersih, dan ambisi bisa menjadi pedang bermata dua. Om Ray membuktikan bahwa ketekunan bisa membawa seseorang ke puncak, tapi film ini juga mengingatkan kita bahwa cara mencapai puncak kadang menentukan apakah kita naik sebagai pemenang atau hanya sebagai penakluk. McDonald's menjadi ikon dunia, tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar pantas disebut penciptanya? Orang-orang yang menemukan ide atau orang yang membuatnya mendunia? Pada akhirnya, The Founder bukan sekedar kisah tentang bisnis. Ini adalah kisah tentang mimpi, pengkhianatan, ambisi, dan harga yang harus dibayar untuk menjadi yang terbesar. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Founder? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.